berkelanjutan di Provinsi Banten. Pada kesempatan pertama, saya persilakan Saudara Victor Siagian menjelaskan hasil penelitiannya dalam waktu maksimal 15 menit. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Ketua Komisi, Dr. Insinyur Profesor Dr. Hermanto Siregar, kepada Kaprodi, Bapak Widian Maka, dan kepada dosen pembimbing lainnya, dan yang mewakili rektor sini yang hadir pada saat ini. Adapun judul disertasi saya adalah model optimasi penggunaan input, penggunaan lahan dan tanaman pangan yang berkelanjutan di Provinsi Banten. Oke. Latar belakangnya, Banten memiliki lahan 966.300 hektar dan 75% adalah lahan pertanian, sekitar 712.000, dan bukan pertanian dalam bentuk hutan negara 21,9%, sekitar 208.000 hektar. Lahan sawah 28%, ya, dan antara lahan sawah dan irigasi relatif sama. Oke. Kemudian pada tahun 2015-2017, Provinsi Banten ini ditargetkan oleh Kementan tuh bisa menghasilkan produksi 1 juta ton dalam 3 tahun. Artinya 330.000 hektar. Ya. Nah, bagaimana caranya dengan kondisi yang ada? Nah, itu akan perlu pengoptimalan, ya. Pengoptimalan dengan sumber daya yang ada, dengan lahan yang terbatas. Karena itu membutuhkan sekitar 33.000 hektar lahan. Tidak mungkin di Banten bisa didapat lahan seperti itu. Jadi kita optimalkan lahan yang ada, yaitu lahan sawah irigasi, ya, dengan IP yang masih sekitar sekarang ini 198%, lahan tegalan, ya, lahan ladang rumah, ya, lahan perhutani juga bahkan sekarang sudah dimanfaatkan, dan lahan-lahan yang lahan berat. Oke. Kemudian ini optimasi, ya. Sudah saya jawab tadi. Nah, ini kerangka pemikirannya dari tipologi lahan yang ada. Nanti pada akhirnya nanti kita bagaimana membuat model optimasinya, ya, strategi peningkatannya, ya. Lanjut. Nah, ini istilah pembangunan keberlanjutan itu membuat sesuatu yang ada menjadi dan tetap berlangsung tanpa menghitung tata ruang dan waktu, ya. Itu artinya pembangunan berkelanjutan. Ini lanjut. Saya lanjut. Ini tujuan penelitiannya ada 4. Pertama, menganalisis pengembangan sumber daya lahan, ya. Yang kedua, ini menganalisis fungsi produksi pajale ini, ya, karena yang perbatasan ada padi, jagung, dan kedelai. Kemudian mengoptimasi penggunaan lahan pertanian dan membuat strategi peningkatan produksi pangan. Ini kebaruannya. Dari studi latar yang sudah dilakukan, sampai saat ini belum ada penelitian yang meneliti tentang optimasi penggunaan lahan dan input tanaman pangan yang berkelanjutan di Provinsi Banten. Ya. Maka akan diperoleh nanti novelty, ya, kebaruan penggunaan alokasi lahan dan input usaha tanaman pangan yang optimal secara berkelanjutan dalam usaha meningkatkan produksi pangan dan pendapatan petani di Provinsi Banten. Itu novelty yang diperoleh dari penelitian ini. Metodologinya dengan 4 tujuan tadi, ya. Secara umum ini kita menggunakan data primer, ya, di 4 kabupaten produsen utama pajale di Provinsi Banten. 96% produksi padi, jagung, kedelai dihasilkan oleh kabupaten ini, yaitu Kabupaten Tangerang, Serang, Pandeglang, dan Lebak. Oke, langsung ke sini aja. Menganalisis sumber lahan. Ini untuk melihat perkembangan lahan bagaimana alih fungsi lahan, ya. Ini dengan analisisnya dengan menggunakan GIS, ya, dengan software ArcGIS 10.1, 10.2, 10.1, dan deskriptif. Oke. Kemudian analisis fungsi produksi dengan Cobb Douglas, ya. Kita analisis ininya faktor apa efisiensi dengan analisis efisiensi harga alokatif, ya, kita lakukan nanti terdapat secara parsial faktor produksi mana yang efisien. Oke. Yang ketiga ini adalah membuat model optimasi, ya, optimasi dengan menggunakan linear programming, ya, untuk peningkatan untuk produksi pajale dan pendapatan, dan juga target produksi dengan goal programming, ya. Ini sesuai pada tujuan semula, ya. Hasilnya satu adalah untuk hasil penggunaan lahan di Banten, bahwa di Banten itu selama periode waktu 2010 sama 2009 sampai 2017 itu terjadi peningkatan luas lahan pertanian terjadi, ya,
sebanyak 5,6%. Ini maaf ini saya ini ya meningkat ya luas lahan pertanian keseluruhan ya. Tetapi luas sawah juga meningkat, tapi lah sawah irigasi terjadi penurunan hampir 7.000 hektar ya, 6,3%. Itulah sawah irigasi 101 ribuan ya, begitu ya. Oke, nah ini bentuknya. Ya, secara spasial kita juga sudah hitung ya. Secara spasial ini bahwa luas lahan yang ada itu bahwa pertanian dari ini luas lahan yang ada bahwa dari spasial dari berdasarkan dari APCA Kementan dengan yang dari RBI itu bahwa luas lahan sawah itu pada tahun 2010 itu 237.000 0,94 hektar ya. Sedangkan pada 2019 ya itu menurun ya jadi 204.000 sekian atau 32.000 sekian ya. Jadi total lahan pertanian ya pada tahun 2009 ya keseluruhan yang itu secara spasial ini 461,458 hektar. Terjadi penurunan alih fungsi lahan nih 42,9,6 hektar. Ini saya buat secara spasial dengan analisis CIS ya. Oke. Sekarang dengan ada tujuan kedua ya, fungsi produksi padi sawah. Ya ini rata-rata respondennya relatif mereka masih usia-usia produktif ya. Luas lahan sawahnya juga ini relatif luas ya. Nah, ini hasilnya nih. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi produksi padi sawah di Banten ini? Ada 4 faktor, yaitu penggunaan pupuk organik padat signifikan pada taraf nyata 15%, kemudian herbisida padat signifikan pada taraf 15%, kemudian jumlah tenaga kerja signifikan pada taraf 1%, dan juga luas lahan yang digarap. Ya. Demikian juga untuk jagung ya. Juga, nah ini efisiensi harganya ini tidak ada satupun yang efisien nih. Hanya jumlah pupuk padat yang ini 1,6 ya ininya ya. Ini hasilnya kita buat ya. Nah ini uji klasiknya semua normal, memenuhi syarat-syarat secara statistik ya, dengan uji klasiknya secara ininya ya, untuk ini ya estimatornya ini blue ya, ini semua nih. Oke. Sekarang jagung juga demikian ya. Jagung nih faktor-faktor yang mempengaruhi secara signifikan adalah penggunaan pupuk SP36 nyata pada taraf 15%. Kemudian NPK nyata pada taraf 10%. Kemudian luas lahan yang digarap nyata pada taraf 1%. Oke. Nah ini efisiensi harganya, ini juga tidak ada yang secara persen yang efisien ya. Dengan nilai NPM per PX sama dengan 1, tidak ada yang 1, ada yang kurang, ada yang lebih. Kalau dia kurang berarti, kalau kurang dari 1 dikurangi faktor produksinya, penggunaannya. Kalau dia lebih, lebih besar dari 1 ditingkatkan ya, ininya ya, itunya. Oke. Ini kedelai juga, kedelai ini faktor-faktor yang mempengaruhinya itu ya NPK ya. Ada pestisida cair, ada tenaga kerja manusia, dan luas lahan garam. Oke, ini model optimasi. Bagaimana dengan maksimasi produksi padi? Ya, produksi padi ini modelnya kita buat ya. Hanya 2 untuk, karena padi itu lahan sawah, irigasi, dan tada hujan. Bisa juga kita buat nanti dengan lahan ladang rumah dengan pakai struktur ongkos. Tapi ini yang kemarin dia akan dihasilkan nilai optimumnya 988.823,5 ton gabah kering giling ya, pada luas lahan 176.470,6. Oke. Nah, jadi ini kalau sekarang Banten itu 2,1 juta, yaitu dihasilkan dari 400.000 hektar ya, 310 hektar itu kira-kira. Oke. Sekarang ini dia dari penjelasan tadi. Kemudian ini sensitivitasnya ya, bahwa Banten itu artinya dengan yang tadi itu, dengan analisis sensitivitas, artinya ya untuk produksi padi itu, padi sawah di lahan sawah irigasi, jika dia menurun sampai 572 misalnya dan meningkat sampai tidak terbatas, tidak akan mempengaruhi nilai optimumnya ya. Demikian juga untuk lahan sawah di tada hujan, jika dia menurun tidak terbatas tetapi meningkat sampai 560 kg per hektar hasilnya, tidak mempengaruhi nilai optimumnya. Nah ini untuk sumber dayanya ya. Infinity ini salah satu yang saya terangkan di sini, misalnya luas lahan dia jika digunakan sampai 173.000 hektar sekian dan sambil kontak terbatas, tidak akan mempengaruhi nilai optimumnya. Demikian saya lanjutkan ini sudah ini. Kemudian masih produksi jagung ya. Ini dengan model yang saya buat, ada variabel keputusannya ini X1, X2, X3. X1 lah jagung di lahan sawah irigasi, X2 adalah jagung di lahan sawah tada hujan, X3 adalah lahan tegalan, X5 di lahan pertanian. Ini ada di sini korporasi jagung. Ini hasilnya. Modelnya dengan kendala-kendala ini. Kendala-kendala ini, inilah yang ada datanya ya. Semakin banyak kendala yang kita buat, semakin mendekati kepada hasil yang
yang yang sebenarnya, ya. Ini menggunakan lada, oke. Ini hasilnya. Hasilnya itu memang akan dihasilkan 1,53 juta jagung pipilian kering dengan luas tanah 300.000 hektar. Karena memang di lahan Tegalan dia yang paling tinggi produktivitasnya, ya, dan yang mungkin yang penggunaan inputnya agak relatif lebih sedikit. Oke, ini analisis sensitivitasnya tadi sama seperti penjelasannya. Jika jagung diproduksi, ya, dengan produktivitasnya pada lahan sawah irigasi menurun sampai tidak terbatas dan sampai $500 tidak akan mempengaruhi nilai optimumnya, ya. Ya, kalau untuk Tegalan tadi, jika dia produktivitas sampai 4.526 kg per hektar dan peningkatannya sampai tidak terbatas, tidak akan mempengaruhi nilai optimumnya. Ini maksimasi produksi padi, ya, targetnya dengan goal programming. Goal programming adalah target, goal itu target. Bedanya dengan linear, nilainya sudah kita buat targetnya berapa RAS-nya ini, ya, 2,1 juta ton. Ini didapat dari hasil perkalian ini, ya, mendekati kita buat standar efisiensinya 10% gitu, ya, dengan kendala-kendala yang ada. Nah, jadi targetnya yang paling mendekati itulah yang optimal, ya. Ini dengan hasil rata-rata produksi di lahan sawah irigasi, tak ada hujan, dan di lahan Huma. Nah, ya, dengan kendala-kendala ini hasilnya berapa? Ini hasilnya. Jadi akan diperoleh hasil padi dengan 2 ton dengan luasan 209.000 hektar. Dan padi di lahan Tegalan itu 87.700 lahan Huma, ya, 751 hektar, ya. Ini hasilnya yang paling mendekati, ya. Dia ada kelebihan produksi untuk padi pada lahan sawah irigasi 246 kg, terlalu sedikit, ya. Demikian juga untuk untuk penggunaan lahan masih ada kelebihan. Ini kelebihannya besar sekali, ya. Nah, sedangkan yang benar-benar itu yang tidak ada kelebihannya itu hanya relatif kecil sekali. Adalah goal, ya, tujuan ketiga salah ini apa, pupuk organik, ya, begitu, ya. Oke, ya. Lanjut, ya, sini. Sekarang ini untuk jagung. Untuk jagung ini, ya, goal programmingnya ini, ya, ini dengan targetnya ini 1,75 juta ton, ya. Dengan diperoleh dari hasil ini tadi, perkalian ini, ya. Tambah ini masing-masing pada lahan tipologi lahan, ya. Biasanya saya tambahkan 10% atau 20%, ya, dari ini. Oke, hasilnya berapa? Ya, ini bahwa target produksi jagung dapat dicapai, ya, dapat dicapai pada luasan lahan 342.211,7 hektar di lahan Tegalan, ya, di lahan Tegalan. Demikian juga nih bisa kita lihat bagaimana ini prioritas ini tercapai, sedangkan prioritas 2 tidak tercapai, ya, prioritas 3 tercapai, ya. Goalnya ini, goal pertama ini tadi produksi jagung hanya kelebihan 128.000. Saya buat nih karena kelebihan, jadi tidak hanya lebih W-nya itu P-nya itu negatif saja, karena mungkin bisa lebih. Nah, lahan nih masih ada yang kelebihan. Demikian juga dengan pupuk urea, ya, ini semua, ya, dan sebagainya. Oke, ini pendapatan petani. Ini pertama-tama kita kalikan semua. Hasil rata-rata per hektar dikali dengan luasan lahan ini, dikasih dengan ini luasan rata-rata di ini pertama adalah padi, kedua ini jagung, ketiga ini kedelai, keempat ini adalah ubi kayu karena ini tanaman keempat terbesar. Kita kalikan dengan luas masing-masingnya. Ini 8,7 triliun, 8,8 triliun. Berapa diperoleh hasilnya yang optimal untuk mendekati angka ini? Hasilnya adalah seperti ini. Oke, ini dia ringkasannya. Bisa diperoleh dari 301.000 hektar tanaman padi, 169.000 hektar tanaman jagung, 23.000 hektar tanaman kedelai, dan 2.800 sekian tanaman ubi kayu, ya. Dia hanya ada kekurangan, deviasi negatifnya itu hanya 58 miliar sekian. Dibanding dengan 8,8 triliun ini sangat sedikit sekali. Oke, ya. Lanjut ini, oke. Kesimpulannya, apa yang diperoleh dari kesimpulan dari sini? Nah, ini HP, ya. HP masing-masing struktur hierarkinya itu pada lahan sawah itu yang paling prioritas adalah lahan sawah irigasi dengan nilai 0,586. Kemudian pada tingkat sasaran, ya, dia adalah dengan cara meningkatkan IP. Memang itu meningkatkan IP yang kita ini dari hasil pada pendapat pakar.
Kemudian pada tingkat alternatif pelaksananya kita dengan mengoptimasi Alsintan. Alsintan sekarang sudah banyak diberikan oleh pemerintah bantuannya. 1/3 kelompok tani sudah mendapatkan bantuan Alsintan dari pemerintah secara gratis ya. Jadi yang dituntut pemerintah meningkatkan hasilnya ya 1 ton per hektar supaya sebanding dengan uang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Oke, ya. Ini kesimpulannya apa? Bahwa lahan pertanian musim Banten meningkat 13-14% per tahun antara periode 2009 sampai 2017. Luas lahan sawah meningkat 5,6%. Tapi lahan sawah irigasi menurun 6,3%, sekitar 7.000 hektar. Ya, jadi luas buat sawah menurun 32.000 hektar ya. Ya seluruh sawah ini ya. Ya pada ini berdasarkan data spasial ya. Ini berdasarkan data BPS. Oke. Sekarang apa faktor-faktor produksi padi? Seperti tadi, pupuk organik, herbisida, tenaga kerja, manusia dan luas lahan. Ya. Jagung adalah jumlah pupuk SP36, pupuk NPK dan luas lahan garam. Kedelai adalah jumlah penggunaan NPK, pupuk lain, pestisida cair, tenaga kerja dan luas lahan negara. Ya. Kemudian luasan optimum untuk mencapai produksi padi tadi 176 sekian ya, 176 sekian ribu hektar untuk sawah irigasi untuk mencapai produksi 998.000 ton gabah kering keliling ya. Dan ubi kayu 7,9 hektar ya, 34.029. Oke. Kemudian nilai optimum ya. Nilai optimum produksi jagung adalah 1,53 juta ton, diperoleh dari produksi jagung 5,1 ton dan luas tanam 300 hektar. Oke. Terus nilai optimum pendapatan petani 4,9 triliun itu diperoleh dari luasan tanam padi seluas 265.000 sekian ya. Ini ada yang terhilang, maaf nih. Sekarang sekarang padi 2.470 sekian ya. Kemudian jagung juga tadi sudah diulangi, maaf ini berulang-ulang nih, ada satu ya. Oke. Maksimal produksi padi. Sekarang target produksi padi 2,1 ton itu diperoleh dari 209.000 sekian ya, 300.000 ton dengan luasan optimal dan rumah 87.000 ton sekian. Kemudian target produksi jagung diperoleh dari luas tanam 342.000 hektar sekian ya. Sedangkan target pendapatan dapat diperoleh dari luas tanam padi seluas 390.000 dan luas tanam jagung 199.000 dan luas tanam kedelai 3.000 dan tanam ubi kayu 2,8.000 sekian. Ini lanjutannya. Jadi apa strateginya untuk meningkatkannya? Adalah meningkatkan produksi pangan dengan prioritas utamanya meningkatkan penggunaan lahan sawah irigasi. Ya, masih ada peluang kita ini karena IP-nya baru 194%. Bisa kita tingkatkan ke 250%. Ya, sedangkan alternatifnya adalah dengan mengoptimalkan penggunaan alat mesin pertanian ya, dengan meningkatkan IP dan pelaksanaan dengan meningkatkan mengoptimalkan penggunaan Alsintan. Oke, ini sarannya. Jadi usaha-usaha untuk mencegah penurunan luas lahan itu ya dengan cara insentif ya, PBB kita buat secara hukum LP2B juga insentif lainnya misalnya ya ada misalnya subsidi harga terus penampungan bagi pengguna lahan yang masuk LP2B. LP2B ini sebenarnya tidak semua ya, tapi bukan LP2 ya lahan sawah supaya petani tidak beralih ya. Jadi harga komoditi juga harus dijamin oleh pemerintah. Menarik ya, seperti padi sekarang cukup menarik ya, supaya nilai ekonomi lahan itu relatif tinggi ya, karena di sini bersaing dengan pabrik. Di sini 1 hektar pabrik bisa menampung 10.000 tenaga kerja. Nilainya berapa? Dia menghasilkan tekstil bisa mencapai setahun sekian puluh miliar ya, dengan padi hanya 25 juta rupiah per atau 50 juta rupiah per tahun ya, jauh sekali gitu. Itu saingannya ya. Oke, ini peningkatan produksi sawah dapat dilakukan dengan meningkatkan penggunaan pupuk organik seperti tadi. Dari hasil ini maksimisasi ya. Maksimalisasi produksi padi dengan mengoptimalkan lahan sawah irigasi dan maksimumkan produksi jagung dengan lahan tegalan sesuai hasil yang optimalnya dan pendapatan dengan tanam padi sawah dan ubi kayu ya. Sarannya ini jadi karena ada keterbatasan penelitian, jadi perlu melakukan penelitian di dalam hal untuk ini pangan ya dengan indeks pertahanan tadi untuk strateginya. Sedangkan ini keterbatasan perlu dilakukan kajian mengenai operasi lahan sawah irigasi tegalan untuk terutama padi dan jagung, karena ini yang paling ini di Banten ya, kedelai ya, padi dan jagung lah yang paling kira-kira yang paling bagus sekarang. Ini juga luas tanam dan produksinya sudah relatif bagus ya, ini yang kita lakukan. Saya rasa itu bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan terima kasih kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Komisi Promosi mengajukan pertanyaan dengan alokasi
waktu masing-masing 10 menit akan kita mulai dengan pertanyaan dari Ibu Ismanto. Silakan Bu Dr. Ismanto. Terima kasih Ketua Komisi Sidang Promosi Dr. Saudara Victor Siagian. Saudara Victor siap menerima pertanyaan. Siap, Bu. Sebelumnya saya ucapkan ucapkan selamat kepada Promo Tegus setelah sampai pada tahap sidang promosi doktornya. Dan di sini saya sangat mengapresiasi semangat dari Saudara Victor untuk menyelesaikan disertasinya. Setelah saya membaca ringkasan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Saudara Victor. Dari hasil penelitian Saudara menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan luas sawah irigasi ya. Kalau luas hasil sawah memang meningkat dari tahun 2010 sampai tahun 2017. Namun luas lahan sawah irigasi justru menurun cukup signifikan menurut saya, yaitu sekitar 6,3% atau kurang lebih 7.000 hektar selama 7 tahun. Nah, penurunan ini mungkin disebabkan karena satu fungsi lahan bisa menjadi bangunan ataupun turun status lahan dari sawah irigasi menjadi lahan sawah tanda hujan karena tanda hujannya meningkat. Kondisi ini jika dikaitkan dengan hasil penghitungan optimasi Saudara lahan sawah irigasi yaitu sebesar 176,470,6. Ini yang ada di ringkasan yang saya baca. Yeah. Artinya Banten perlu tambahan lahan sawah irigasi seluas 72.000 hektar untuk maksimisasi produksi. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, apakah mungkin bisa dilakukan karena tadi penurunannya cukup signifikan saat ini. Nah, memang jika bisa dilakukan, jika bisa implementasi realnya seperti apa? Nanti mohon Saudara bisa dijelaskan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena Saudara bekerja sebagai peneliti, maka kita harus memberikan kontribusi kepada Provinsi Banten. Ya. Jadi mohon dijelaskan manfaat apa yang bisa diambil dari hasil penelitian Saudara untuk pengembangan pertanian di Provinsi Banten. Terima kasih. Mungkin itu Prof yang bisa saya sampaikan pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Dr. Ismanto Hidayah. Selanjutnya kita respon daripada Saudara Prof. Silakan. Terima kasih, Bu. Memang kalau tambahan lahan 72 hektar ini relatif sulit bisa dipenuhi di Banten. Tadi saya tanya juga, ini ada teman sekelas saya yang dari PU Pengairan, Pak Ispan ini, karena saya belum datanya ini karena mereka yang tahu. Itu bendungan karyanya. Oh ya. Itu bendung karyan yang sedang dibangun, berapa bisa mampu menambah luas lahan irigasi? Nah, itu bendung karyan katanya bukan untuk utamanya, bukan untuk sawah irigasi, tapi untuk banjir ya, flood control dan air baku ya. Tetapi itu nanti airnya akan mensuplesi air dari irigasi Cibujung. Jadi sekarang dengan IP sekarang 195%, diharapkan bisa 250%. Jadi kira-kira itu 250%, 0,6 ya kali 200 sekarang itu IP-nya 200.000 hektar, jadi bisa kira-kira menambah luas tanam 12.000 hektar. Hanya itu katanya yang bisa dilakukan di Banten. Jadi memang dulu saya lihat dia waktu sidang apa itu saya melihat memang ada 3 bulan nanti kita kekurangan air memang kalau di Banten. Jadi dari neraca air ya, neraca air. Jadi hanya 12.000 hektar nanti yang bisa, jadi bisa tambah luas tanamnya. Jadi tidak bisa kita memenuhi 72.000 hektar. Ya. Kemudian jawaban yang kedua, manfaatnya. Tentu manfaatnya penelitian saya ini kan mengoptimasi ya kondisi dan sumber daya. Cocok kita Banten dengan luas lahan yang terbatas. Kita bisa membuat ya, misalnya di pertanian target produksi sekian dengan kendala-kendala sekian, secara teoritis bisa kita capai dengan berapa gitu. Tinggal
mengapakan di lapangan. Ada nggak inputnya sebesar jumlah itu? Ya, ke kendala sumber dayanya. Bisa kita lakukan, Bu. Ya, bisa juga dengan mau input-inputnya ada, berapa yang kita dapat? Bisa kita lakukan dengan ini artinya. Ya, hanya ini tinggal memasukkan angka-angka saja. Misalnya dinas nih sasaran dari targetnya sekian, 2,4 dengan sumber daya yang ada, luas lahan, pupuk ya, semua ini bisa kita lakukan. Berapa kira-kira yang tercapai? Tinggal dimasukkan ke program ini. Ya, bisa menjawab untuk kita sebagai untuk apa untuk Pemprov Banten. Ya, oke. Itu saya rasa yang bisa sampaikan. Terima kasih. Silakan Ibu Dr. Ismantul, jaga waktu satu pertanyaan lagi. Terima kasih Ketua Komisi. Mungkin saya menanggapi aja ya Pak Prof. Ya, silakan. Iya. Jadi Saudara Victor, Pak Victor, mungkin poinnya di sini pernyataan Pak Victor tadi karena kan penambahan luas tanam ya, penambahan luas tanam dengan melalui peningkatan IB. Jadi bukan penambahan luas lahan Pak Victor. Jadi mungkin untuk mencapai maksimasi produksi tadi kita harus meningkatkan IP untuk meningkatkan produksi tersebut. Jadi peningkatan IP itu nanti yang harus dijelaskan juga di kesimpulan Pak Victor, artinya IP awalnya berapa sehingga tercapai optimalisasi tadi atau maksimisasi produksi tadi harus meningkat menjadi berapa untuk tercapai maksimisasi produksi. Jadi pernyataannya peningkatan luas tanam Pak Victor ya, mungkin melalui peningkatan indeks tanaman. Saya kira mungkin itu aja Prof yang bisa saya respon kembali. Terima kasih. Saya kira merupakan satu yang penajaman ya bagi saudara Victor untuk menuliskan kesimpulan dan sarannya. Selanjutnya kita dengarkan komentar atau pertanyaan dari Prof. Yusman. Silakan Prof. Yusman. Baik, terima kasih Prof. Hermanto atas waktu yang disediakan bagi saya. Juga saya ucapkan selamat buat Pak Victor atas promosi pada siang hari ini. Ya. Jadi saya coba untuk merubah pertanyaan-pertanyaan yang ada di catatan saya disesuaikan dengan hasil pada siang hari ini. Jadi begini, tadi basis saudara melakukan penelitian ini kan ada asumsi atau ada anggapan bahwa kondisi usaha pertanian di Provinsi Banten saat ini tidak optimal, sehingga saudara melakukan penelitian ini, melakukan optimality analisis untuk mengarah pada perbaikan-perbaikan. Pertanyaan saya, ada dua pertanyaan terkait dengan hal ini adalah, pertama, apa dasarnya saudara mengatakan bahwa kondisi pertanian di Provinsi Banten khususnya untuk pajale, padi, jagung, dan kedelai itu dalam kondisi tidak optimal. Dan yang kedua, ya, dengan melakukan optimality condition, ya, dengan melakukan analisis pada penelitian saudara, saudara menghasilkan suatu angka-angka baru, ya, supaya produksi bisa lebih ditingkatkan. Pertanyaannya yang kedua adalah, apakah ini hampir sama dengan yang tadi disampaikan oleh Ibu Dr. Ismatul Hidayah, ya, apakah apa yang saudara hasilkan di dalam dari modeling ini itu bisa diimplementasikan? Ya, itu saja terlebih dahulu Pak Victor, silakan. Terima kasih. Langsung dijawab nih Pak. Oke. Oke, jadi terima kasih Pak Profesor Yusman. Jadi seperti kita yang sebelumnya, kondisi optimalnya ya, memang ya Banten kan terbatas lahan. Namanya optimal ini kita memanfaatkan sumber daya yang terbatas mencapai satu tujuan. Dalam hal ini memaksimumkan, mengoptimalkan produksi. Ya, kan itu optimal kondisinya. Kenapa ini? Ya, ada target yang dicapai, target produksi setiap tahunnya.
ya dari Kementan ini ada ya. Jadi dengan kondisi memang tidak efisien, memang ada yang berlebih, ada yang berkurang. Ya, Seperti itu. pertanyaan saya justru Ya. tidak efisiennya itu ditunjukkan dengan indikator-indikator apa? Nah, dari tadi yang dua saya berikan itu misalnya untuk produksi padi kan dengan analisis efisiensi harga itu memang tidak efisien, Pak. Itu kan ada yang tidak efisiennya. Itu kan ada perhitungannya tadi. NPM sama dengan PX itu kan sama dengan 1 kalau namanya baru efisien dia ya. Itu ada yang kurang dari 1, ada yang lebih dari 1 ya. Itu dari 1 ininya aja itunya. Dari jagung produksi jagung ya, kedelai saya belum waktunya belum tepat ya, tapi yang dari 2 itu saya lihat pun sudah menunjukkan penggunaan input itu masih belum optimal. Kalau bisa saya tambahkan, Ya. sebetulnya analisis Bapak itu belum tuntas, ya. Bapak cuma membandingkan lebih besar atau lebih kecil dari 1 rasionya. Tetapi dari situ, kalau dikembalikan ke fungsinya, Bapak akan dapatkan berapa tingkat produksi, berapa tingkat penggunaan input yang optimal itu. Nah, ini belum dilaksanakan. Sehingga nanti Bapak bisa membandingkan aktual yang dilakukan petani, apa yang disarankan oleh katakanlah BPTP untuk padi, jagung, kedelai, apa yang dihasilkan dari penelitian itu. Nah, kalau 3 hal itu bisa dibandingkan, itu baru bisa menjadi apakah ini sudah efisien atau belum. Ya. Itu maaf nih Pak, mengembalikan fungsinya apakah nanti maksudnya saya melakukan dengan efisiensi teknis juga apa gitu? Nah, mengembalikan ke fungsi produksi itu kan? Supaya jelas ini ya. Jadi apakah saya hitung lagi nanti misalnya efisiensi teknisnya ya sampai itunya ekonomisnya. Jadi kalau dari artinya ketika Bapak menggunakan efisiensi itu sebetulnya akan diketahui tingkat penggunaan input optimalnya untuk masing-masing input itu akan diketahui. Ya. Jadi dengan membandingkan kondisi itu, nah sekarang Bapak bisa mengatakan bahwa penggunaan pupuk itu tidak optimal atau optimal. Kalau sekarang Bapak masih duga-duga, ya, masih pakai rasa-rasa gitu, kayaknya sih nggak optimal gitu ya. Tapi kan dari analisis efisiensi harga udah ada kelihatan juga, ya kan? Kan? Atau ini dari itu kan itu yang dari ini kan, bahwa ada yang kelebihan produksi, faktor produksi ya, ada yang perlu dikurangi, ya kan begitu masih udah bisa kelihatan kan? Apakah itu belum cukup menunjukkannya? Atau saya harus pakai analisis yang lain lagi misalnya? Bukan, masalahnya analisisnya belum tuntas, Pak. Gitu ya. Ya, jadi oke lah, betul ini ya. Jadi saya sebetulnya tidak akan mempermasalahkan itu. Nah, yang kedua saja, bagaimana? Apakah apa yang dihasilkan dari modeling hasil-hasil itu bisa diimplementasikan dan hasilnya akan sesuai? Ini menindaklanjuti pertanyaan dari Ibu Ismail tadi, ya. Ya. Oke, saya jawab. Jadi kalau dilihat dari yang tadi ya, kita terutama ke model optimasi kan bisa dengan kita berapa maksimisasi dari misalnya padi, jagung, kedelai ya, itu bisa kita implementasikan di sini dengan kendala-kendala sumber daya inputnya, ya kan? Asal itu datanya ada ini bisa kita ini, ya kan? Kita juga bisa buat perencanaan misalnya targetnya berapa, apakah bisa berapa yang bisa dicapai? Itu dari model tadi yang sudah saya apakan tadi. Nah, itu yang misalnya. Ya. Yang namanya model itu ada keterbatasan, ada ini kelemahan dan sebagainya. Itu yang harus diadres. Ya, itu bisa ya kalau hal-hal ini diperhatikan. Bapak tidak memperhatikan masalah pola tanam yang ada saat ini, tapi langsung saja dinaikkan dari existing condition ke 1,9 ya. Jadi itu belum di lapangan bisa dilaksanakan. Jadi itu
hal-hal yang perlu dicermati di dalam memberikan penjelasan terhadap hasil optimalisasi, sehingga mungkinkah apa yang saya hasilkan ini ya, bisa diterapkan atau tidak. Ya. Oke, dijawab? Ya. Oke, gini Pak, memang saya sudah mengerti apa yang Pak bilang. Nah, kalau goal programming kita itu kan tujuannya misalnya kalau namanya produksi tidak mungkin dia menghasilkan produksinya itu misalnya dari beberapa variabel ya, misalnya padi, harus padi aja Pak variabelnya, padi di lahan mana, ya. Kalau dia misalnya kita gabungkan dia misalnya goalnya ada di situ misalnya kayak jago kedelai itu nanti kita menghitung pendapatannya Pak, nggak bisa kita ini, itu bisa gitu, ya. Kalau dengan pola tanam bisa, tapi dengan skop yang lebih kecil. Kan ini kita dokter ini Pak, skopnya kita provinsi kita hitungnya, ya lebih bagus minimal kabupaten. Jadi, tapi kalau dengan luas tanam misalnya ini bisa kita hitung dengan pola tanam ini berapa pendapatnya, tapi bukan produksi outputnya, pendapatannya. Dengan padi jagung hasilnya sekian pendapatannya, padi kedelai hasilnya sekian. Pada itu Pak dengan ininya Pak. Nah, itu kan yang di tujuan kedua, tujuan ketiga, itu bukan di goal programming. Nah, itu di LP-nya ya. Iya. Akan lebih real dibandingkan dengan cuma mengalihkan 1,9 kali saja. Ya. Dan itulah sifat atau karakteristik asli dari optimisasi itu adalah kita dihadapkan pada kendala yang saling berkompetisi dalam rangka memaksimalkan tujuan. Ya. Saya rasa ya saya tarik ini Pak. Oke, ya mungkin yang terakhir saja lah ya. Di judulnya ada ini optimisasi ya Pak Victor. Ya. Tapi sampai sekarang belum ada nih penjelasannya apa yang disebut dengan berkelanjutan itu bukan optimisasi. Bagaimana kira-kira? Ya. Kalau secara gamblang ya, secara eksplisit memang keberlanjutan itu tidak terlalu terlihat ya ininya, karena memang ya, variabel ada ya, keberlanjutan itu tidak terlalu terlihat secara eksplisit ya. Jadi di sini karena lebih banyak masalahnya hanya keberlanjutannya kita lihat dari bagaimana lahan yang ada itu bisa terus ini ya, asisnya hanya di tujuan satu aja, bagaimana ya lahan ini bisa tetap eksis sampai tahun yang akan datang, ya kan? Situ aja itu keberlanjutan aja dalam lahan yang ada itunya Pak. Jadi ke ininya. Dan itu hanya di tujuan satu aja di analisisnya Pak itunya. Ya, jadi kalau memang tidak membahas itu, jangan dimunculkan itu dulu, karena kan kita di orang. Ya, itu saja Pak Hermanto. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Isman. Selanjutnya kami teruskan kepada Bapak Profesor Kaman Nikolai. Waktunya 5 menit saja. Silakan. Prof. Kaman. Diaktif dulu, Prof. Diaktif dulu. Ya, silakan. Makin ya. Di-unmute dulu Pak. Mas saya ini sudah membantu. Sudah saya klik Pak supaya minta Pak Kaman untuk mengambil. Dari host saja, dari host bisa. Dari host hanya meminta untuk unmute Pak, ask to unmute aja. Untuk Pak Kaman. Ask to unmute. Ya, silakan.
Jadi kalau kita dengan beberapa yang ada memang ada beberapa hal yang akan kita catat dari hasil analisis, misalnya dugaan persamaan penduduk pasti dari sama sendiri. Kalau kita lihat apa namanya elastisitas misalnya ya, elastisitas beberapa itu masih ada yang minus. Artinya kalau minus, ya, kalau posisi ditingkatkan, maka kita masih turun itu akan turun kan. Jadi signifikan, ada yang signifikan, ada memang beberapa yang tidak signifikan. Misalnya yang Oh itu ada ini mungkin cuaca ya, climate trouble. Yang dari Hansa. Ini siapa nih? Ada ya dari kita. koefisiennya. Jadi Iya. elastisitasnya negatif. Artinya kalau transfer itu kita tingkatkan, maka itu hasil produksinya pun akan menurun kan. Iya. Nah, jadi hanya ini kan perlawanan dengan logika. Iya. Nah, itu perlu dicek ulang. Iya. Kalau ada kesalahan disebut di dalam sama juga dengan sistem. Coba cek kembali elastisitas itu beberapa yang tidak signifikan. Iya. Itu yang kalau tidak signifikan sih nggak apa-apa. Iya. Ya. Jadi yang saja ini tinggi saja kalau mengganggu aman. Nah, kemudian apa namanya itu juga mohon dicek kembali soal asumsi multiple regression analysis itu. Ya. Jadi ada apa namanya itu ada saya catat ini penjelasan kalau 0, di bawah 0,85 berarti nggak apa-apa. Tapi ada juga satu saya lihat Satu yang aja. 0,86 Dua standar. dikatakan koefisien itunya korelasinya 0. Ya. Ini harus dicoba cek ulang lagi ya. Nah, itu sangat penting supaya nanti hasilnya bagus. Lalu kemudian tolong dicek juga bahwa ada lahan biru sebenarnya berada ya. Nah, sehingga nanti dalam apa namanya dalam kesimpulan yang sana itu bagaimana kita digunakan pasari Bangladesh. Yang kita sendiri. Kemudian tadi bahwa apa namanya itu indeks pertanaman. Saya lihat di statistik itu maksimal itu 1,8 ya. Pertanaman itu ternyata dia sangat kalau ini dari itu ya otomotif ya. Jadi nanti kalau beli itu saya tanya kalau berapa kali tanam ini itu tanaman ya. Berapa kali apakah bisa 2 kali? 2 kali. 2 kali berarti berarti Irigasi itu 194%, berarti hampir 2 kali. nah, Ya, itu 205%. masuk Pada hujan 170 sekian. 180 sekian. Ya.
Oke, ya. Terima kasih Pak. Salam sejahtera. Silakan Pak Victor. Oh ya, oke. Terima kasih atas saran Pak Kaman tadi. Nanti akan saya ini tadi memang saya ini satu persatu ini masing-masing variabel ya. Yang ini belum saya elaborasi, saya jelaskan ya. Memang harus kalau namanya fungsi produksi satu-satu boleh iniin. Nanti dalam disertasi saya yang udah jadi ini akan saya buat analisisnya masing-masing ya. Juga ada yang negatif ini akan saya lihat spesifikasi kalau memang memungkinkan ya. Uji multikonektivitas ini cuma satu memang ini luas Tenggara isinya ya, nanti akan diginikan lagi ya. Nah, untuk Banten tadi sudah saya jawab tuh sekitar pengolahan sawah irigasi itu dari luas lahan penggunaan lahan itu tahun 2000 itu 205% ya lebih deh. Jadi itu 198 antara sawah irigasi dan termasuk ada hujannya, kalau hujan di bawahnya ya. Itu jadi masih bisa. Jadi nanti dengan jadi 198% ya kalau seluruhnya sawah irigasi tanpa ada hujan. Jadi ya, jadi itu bisa nanti dengan adanya nanti ya, hasil juga dari bendungan Karian ini bisa menambah debit air bisa katanya sampai 20% ya. Tidak, tapi itu dari state by the oral by from the PU pengairan ya ofisialnya di mantan mahasiswa di sini ya mengatakan itu bisa menambah sampai 250%. Nah itu kira jadi hanya meningkatkan IP ya. Jadi sekarang dari 194% ya bisa sampai 250%. Jadi tambah 60% IP-nya. Itu kira-kira Pak ya. Jadi kurang lebih ya nambah 12.000 hektar luas tanamnya. Ya, gitu Pak. Oke. Itu kira-kira. Ya, bagaimana Pak Kaman kira-kira? Apakah ini cukup jawaban saya? Ini. Dari sananya. Karena hujan ini Pak, karena kalau hujan mungkin hubungannya jadi kurang stabil. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya atas nama Presiden menyampaikan selamat pada Pak Victor yang telah berhasil sampai pada tahap akhir proses yang di. Saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ini saya mencoba untuk mengaitkan beberapa hal yang tadi sudah disebut atau disinggung oleh beberapa sebelumnya. Tadi Bu Ismanto menyampaikan bahwa lahan irigasi cenderung menurun. Sebenarnya dari Pak Kaman menyebut bahwa penggunaan alat dan simpanan itu akan menurunkan produksi pertaniannya. Nah, sebenarnya dalam salah satu saran saudara menyampaikan bahwa untuk meningkatkan indeks pertanaman ini saudara menyarankan penggunaan alat dan simpanan secara optimal. Ini kita jelaskan bukan antara variabel yang mungkin nampaknya sangat kontradiksi ini. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak. Ini saya cek dulu ini itu ada pada fungsi produksi ini ya Pak Pak. Ini akan saya lihat nanti Pak. Ini kalau saya lihat di fungsi produksi mana yang saya kata apakah di jagung, di kedelai,
ini bahwa penggunaan Alsintan. Oke Pak. Ya, ini benar. Ini untuk jagung, padi sawah. Di padi sawah itu tidak ada ya untuk nggak kedengaran Pak. Oke. Ya, sebentar saya cek dari ini tadi Pak, dari slide-nya ya, dari produksi manakah, apakah di jagung, kalau padi sawah ini dari faktor-faktor produksi ini untuk traktor ya, dia traktor keluarga ini tidak, memang negatif dia, tetapi dia tidak signifikan, artinya ya penggunanya tidak signifikan mempengaruhi ini. Ya, jadi ada nilainya ini koefisiennya regresinya min 0,00 ya. Jadi juga kalau kita apakan bahwa peningkatan 1% penggunaan traktor keluarga hanya menurunkan ya ini min 0,00 ya, tidak menurunkan sebenarnya itu ya kan, pada taraf nyata pada tingkat percayaan 17%, tingkat percayaan juga tidak signifikan, ini tidak signifikan ya. Kemudian kita lihat coba di jagung Pak ya, di jagung ini, nah ini untuk jagung ya, jagung jumlah traktor ini yang negatif signifikan. Nah ini jagung ya, nanti akan kita ini lagi, saya revisifikasi lagi kenapa ya kira-kira bahwa pada jagung ini nyata pada taraf nyata 10% ini. Jumlah penggunaan traktor sewa akan menurunkan produksi ya, sebanyak peningkatan 1% menurunkan 0,04%. Ya ini nanti akan saya apakan Pak Bambang ini, saya revisifikasi lagi. Kira-kira kalau nggak ini aja. Jadi memang pada jagung hanya di lahan ya, karena ini di lahan sana Pak, yang banyak itu Pak, di lahan perhutani Pak, yang itu karena luas dia pakai traktor Pak. Kalau di lahan Tegalan mereka masih ini ya, sebagian pakai ini traktor dan ada juga pakai kerbau ya ininya ini ya. Oke, ya ini nanti akan saya eksplikasi Pak. Jadi ini di jagung Pak. Coba mohon saya cek juga di kedelai ya. Di kedelai itu di kedelai itu juga negatif nyata ya. Di kedelai juga nyata traktor keluarga pada taraf 5%. Ya, nanti akan saya spek lagi Pak ini ya Pak. Jadi supaya sesuai dengan hipotesa. Ya. Maaf Pak. Ya. Dampak negatif atau penurunan itu. Ya. Kenapa Bapak justru menyarankan pada peningkatan IP? Ya. Itu dioptimalkan penggunaan alsintan itu. Iya, memang. Ya. Saya menangkap sebagai kontradiksi itu. Iya. Dan kemudian dia meneruskan, dan dia jalan saran Pak itu justru dia sarankan untuk meningkatkan penggunaan alsintan. Iya, kan ini kalau di padi kan tidak demikian halnya Pak. Iya kan? Jadi kalau di padi itu ya memang ya penggunaan alsintan itu meningkatkan produksi. Bisa kita lihat di sini, maaf nih ya. Ya, tadi Bapak ini kalau di padi bahwa peningkatan penggunaan ini traktor keluarga ini memang tidak nyata ya, penggunaan traktor ini dia negatif ya. Nanti akan revisifikasi Pak, tapi ya akan saya revisifikasi lagi karena memang pernyataan saya itu harus berasal dari penelitian. Nanti kan saya revisifikasi lagi. Itu aja cara saya. Ya. Tadi Pak Victor menyampaikan bahwa kami mendapatkan bantuan gratis dari pemerintah berupa alat dan pertanian. Saya pernah punya pengalaman di daerah lain bahwa ada program pembantuan pertanian gratis ke petani. Itu dampaknya mereka merasa tidak memiliki sehingga akibatnya tapi dalam perkembangan berikutnya setelah mereka butuh alat itu dengan membayar murah pun mereka punya kemauan untuk itu. Jadi ini yang saya pikirkan apakah dengan gratis akan punya dampak sosial yang negatif pada penggunaan atau pemberian agar sebagai petani. Ya, terima kasih. Kalau di Banten Pak, di sini kan salah satu ya penggunaan tenaga kerja itu kan relatif jadi ini juga Pak, terutama di daerah-daerah yang Kabupaten Serang, Kabupaten Terang yang dekat perbatasan pabrik itu arti alsintan itu sangat berguna ya. Karena upah buruh itu relatif tinggi, dia selalu membandingkan dengan upah buruh pabrik di sini Pak. UMR katanya, UMR di sini tinggi sekali. 3,6 juta di sini.
Ya, bayangin kalau di pagi ini dia selalu upahnya ini di sini di atas 100.000 nih kalau di sini. Kalau di Lebak tidak, karena memang itu hanya 80.000 ya. Jadi kalau Alsintan ini memang kalau secara empiris sangat mendukung untuk peningkatan produksi dalam hal satu mempercepat waktu tanam, Pak. Ya, dengan tenaga manusia, dengan makin banyak Alsintan, itu kan dia diolah sekarang 1 hektar 2 hari, nanti 14 hari lagi untuk sudah ini diolah lagi, ya. Paling lama 2 hari, 1 hari. Jadi udah bisa langsung ditanam, ya gitu Pak ya. Itu gunanya. Kalau di sini dulu masih ada menggunakan turbo, itu lama Pak ya, tapi manusia ya. Kemudian juga alat panen lainnya, combine di sini. Adanya masuk combine ini memang ada sedikit efek negatifnya, tapi secara umum ini sangat membantu pemerintah Pak. Karena waktu panen itu bisa dipercepat. Ya memang panen di sini kadang-kadang datang itu bukan dari Banten saja yang datang Pak di sini. Ini kalau di sini Kabupaten Tangerang ini udah ada dari Karawang sana. Itu ada alatnya itu yang seperti apa itu Pak? Yang berjalan itu. Grandol katanya. Itu bukan hanya dari sini. Jadi adanya ini akan membantu ya. Sebenarnya harganya ini sangat bersaing. Cuma ada tuntutan masyarakat jangan seperti harga combine gitu. Combine itu 1,5 juta dia mau dia Pak. Per hektar. Selesai dalam kalau yang gede ini 1 hari 2 hari selesai. 1 hari 4 jam berapa itu selesai. Ya kan? Berbeda dengan manusia, butuh dia 50 orang. 1 hari memang selesai 60 orang. Ya begitu ya. Nah, belum lagi loose harvestnya itu tinggi. Kalau orang pan dia minta itu juga Pak. Hasil-hasil yang diapa itu diambilnya lagi tuh. Ya begitu. Jadi sangat membantu. Cuma di daerah terutama yang tenaga kerjanya udah mulai mahal. Ini sangat membantu Pak. Nah kalau di sini yang saya lihat tidak ada mereka. Misalnya komplain mengenai apa ini, mengenai Alsintan di traktor ini dikasih secara ini. Ya maka ini ya sangat senang memang ya ini dari yang ininya ya sangat senang tidak ada ini ya semua ini tidak memang ya dikasih secara ini gitu kira-kira tidak ada hanya combine aja karena bersaing dengan tenaga kerja panen gitu tuang. Terima kasih. Kalau sangat membantu saya setuju dan Iya. sepakat. Pertanyaan saya kalau diberikan gratis, apakah itu tidak kepada petani sebagai alat itu? Gratis saya pertanyakan. Boleh ya. Kan Kalau dari sini sangat membantu saya setuju dan sepakat dengan Pak Victor. iya. Memang Pak memberikan gratis sebenarnya memang katanya seperti tidak mendidik ya. Tapi yang mau dilihat pemerintah ya Pak, saya berikan ini traktor, tapi dengan harapan bisa meningkatkan produksi dia, mengurangi impor kita, ya. Impor kita ini minimal 2 juta ton, 3 juta ton, dikalikan ada 1 kilo itu berapa? 1 ton itu $600 kan? Nah itu bisa 12 triliun itu. Sekarang itu dikali ini ya. Kita hanya memberikan bantuan traktor 5 triliun. But you should to improve your production 1 ton per hektar. Ya, jadi itu trade off-nya begitu. Tapi di sini tidak ada masalah, bukan menjadi orang malas, tidak, tapi merangsang. Kan diberikan kepada ketua kelompok. Yang dari segi ekonomi pendidikan yang tertinggi seperti dari ini. Pendidikannya juga rata umurnya 7,1 tahun, luas lahan yang digarapnya 1,35 hektar di sini kalau rata-rata shalom nggak segitu. Ini kan proporsi Pak. Nggak segitu, sekitar 0,7 hektar di sini ininya. Jadi diberikan juga kepada orang yang ini Pak, yang dari segi ekonomi dan pengetahuan. Ketua kelompok kan. Kalau combine itu petani kaya memang karena dia bisa mengelola nanti. Membayar itunya, servisnya ini mahal Pak. Jadi kalau hanya petani biasa yang kurang sedikit-sedikit nanti mengadu kalau di sana ini ambil. Nah, begitu ya. Begitu kira-kira Pak. Secara di sini saya lihat tidak ada. Hanya gejolak sosial itu combine aja karena ada bersaing dengan tenaga kerja. Nah, upahnya kayak harus disamakan. Itu kalau dengan tenaga manusia sekitar 3,5 juta. Bayangin itu Pak. Itu kan bawang itu, 1/6. 1/6 kali hasilnya 6 ton, 1 ton. Kali hasilnya 4.000, 4 juta. Dengan combine itu cukup 1,5 juta. Ini ada apa aja ini. Paling mahal 2 juta. Ya dikasih itu harus ada kata dikasih ke desa, dikasih ke ormas ini 2 juta. Masih untung, masih petani sebaliknya. Hanya pertimbangannya aja ada masyarakat yang menurut di sini dulu itu, terutama saya di dekat kantor saya di Pontang ini ada yang menolak itu karena terganggu. Pemanen ini sebenarnya sebagian datang dari luar ini. Kalau di sini tenaga kerja sudah mulai kurang di sini. Ini kan banyak pabrik di sini. Sehingga gajinya 41 juta di sini, Pak. Selalu membandingkan kalau saya survei sini membandingkan mereka dengan UMR. Ya, gitu kira-kira, Pak. Makasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Bidi. Ya. Nanti
kita dengarkan komentar atau pertanyaan dari masyarakat yang diambil dulu, Bu. Halo, Bu Ana, masih hidup. Karena Bogor hujan deras, jadi tidak tadi tempat Bu Ana. Halo, Bu Ana. Biasanya dia keluar lagi ya, ulang lagi ya. Keluar, Pak Hermanto. Ya, baik. Kalau gitu kita lanjut ke Widian Moko, silakan Prof. Baik, terima kasih Prof. Pertanyaan saya sudah ada, tadi sudah melakukan optimasi sampai tapi saya secara agregat ya tadi ya. Iya. Kalau dioptimasi bisa meningkatkan produksi sekian dari pasti maupun teknik. Nah, tapi pertanyaan saya kan masih ini kalau di lahannya itu kan sebetulnya kan milik petani. Nah, seberapa jauh itu sebetulnya Anda bisa nggak memberikan gambaran kalau dioptimasi itu meningkatkan pendapatan petaninya berapa terkait dengan pola tanam ya. Pola tanam apa yang Anda sarankan untuk petani? Silakan. Oke. Ya, itu memang bisa dihitung Pak. Kalau dengan optimasi ini kan itu pendapatan seluruh. Ya, dihitung nanti Pak. Bisa dihitung dari itu kan seluruh Banten dibagi dengan jumlah rumah tangga petani dapat nanti kira-kira dengan yang hasil survei, ya kan? Hasil survei saya itu ada sekitar rata-rata pendapatan rumah tangga petani itu 36 juta dari Sorti Independennya. Ini petani, proporsi petani kita ya, yang dari pemilik pengolahan traktor. Ya. Padi 36 juta, ya. Itu kalau saya buat itu targetnya dengan itu tinggi sekali. Jadi sebelum dioptimasi Pak. Nah, nanti itu kita bagikan aja dengan rumah tangga petani. Ada Pak data BPS-nya. 700.000 sekian, dibagi itu 80 berapa. Jadi logisnya harus meningkat dari 36 juta nanti Pak. Bisa kita buat nanti analisisnya di situ yang Bapak minta. Jadi yang untuk untuk kalau dengan bisa 8,9 triliun ini dibagi dengan petani itu kira-kira misalnya 40 juta itu atau 30 juta dengan dioptimasi berapa? Bisa Pak nanti dengan itu kita ini. Jadi pakai data primer kita Pak. Average itu 36 juta sekian tuh hasil primer. Sekian. Iya. Baiknya itu nanti ditambahkan di pembahasan. Iya Pak, bisa Pak. Ada Pak. Iya Pak. Iya. 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 Kedua, kita sudah pernah saya minta di program studi Anda kan program studi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Iya Pak. Aspek lingkungan yang ada di dalam disertasi Anda ini bedanya dengan ekonomi atau pertanian gitu ya. Iya. Mana ya? Saya minta ditambahkan pembahasan, sudah ditambahkan atau belum bisa dibolehkan sendiri nanti. Oke, kalau itu sudah saya tambahkan di perumusan masalah mengenai keberlanjutan, ada satu halaman semua pembangunan lanjutan. Dan JS juga seperti saran dari Pak Dr. Haryanto, itu analisis pusing lahan, ada saya tambahkan di analisis tujuan nomor 1, penggunaan lahan. Nanti saya perdalam lagi Pak. Tadi ini saya perdalam tadi, misalnya secara ini kan alih fungsi lahan itu terjadi di Kabupaten Tangerang ini. Ada Pak, itu datanya. Itu baik saya baca dari media massa, dari jurnal saya belum apa. Nah, itu bisa saya lihat di spasial Pak. Tadi saya coba itu buka, itu agak lama Pak. Ini bukan butuh sehari 2 hari karena saya pemula saya di sini ya. Jadi nanti saya buka tadi saya ini belum bisa ya kan ininya. Nanti saya masukkan Pak. Jadi lebih banyak di situ berbicara mengenai keberlanjutan di tujuan 1 itu Pak. Alih fungsi lahannya ininya bahwa supaya lahan itu tetap abadi, tetap ada ya, tidak ini. Apa nanti saya perdalam lagi Pak. Di situ kira-kira Pak ininya. Kalau ada di variabel air lebih bagus.
terima kasih. Ini kita coba kontak dengan Ibu Ana ya. Halo Ibu Ana, sudah belum? Pak Victor, Ya, pertama Bu. selamat ya sudah Makasih, Bu. melangkah ke simulasi promosi. Iya, Bu. Banyak hal yang sudah Pak Victor lakukan mulai dari analisis khususnya yang terkait dengan aspek produktivitas, aspek teknis, kemudian juga ada analisis dinamik proses dan juga ada optimalisasi penggunaan lahan. Iya. Jadi banyak hal yang sudah dilakukan oleh Pak Victor. Iya. Pertanyaan saya hanya satu Pak Victor. Ada beberapa saran yang sudah Pak Victor sampaikan. Yang Ya. pertama untuk maksimisasi pendapatan dari petani Ya. muncul adanya penggunaan penggunaan lahan untuk ubi kayu. Iya. Saya melihat, nah ini kira-kira dari aspek teknis, dari aspek sosial dan ekonomi seperti apa Pak? Kalau misalnya nanti Pak Victor menjadi kepala BPP gitu ya, nah kira-kira apa yang bisa Pak Victor lakukan atau memang itu ubi kayu, lalu apa operasionalnya? Demikian. Oke. Silakan Pak Victor. Ya, ini kemarin kan Kita mau dengar pemikiran dengan respons dari Pak Victor. Silakan Pak Victor. ya, makasih kepada Ibu Ana yang sudah memberikan masukan sarannya tanya. Ya, memang ini kan itu untuk maksimasi pendapatan sebelumnya hanya 3 komoditi saja. Bapak, Pak Victor saja ya. Ya, jadi Ya, ini saya akan dengarkan juga. Oh iya, baik. Nanti saya hubungi lagi. ya, Pak, udah jelas. Ya, sudah makan Bu. ya, Ya, aduh. ya. Assalamualaikum. Jadi itu Pak. Oke, jadi kan sebelumnya memang ada hanya pajale saja. Memang bisa pajale aja pun bisa kita buat padi, jagung, dan kedelai. Tapi ada juga tanaman keempat di Banten yang luasnya di bawah kedelai ini. Di Banten yaitu ubi kayu. Itu banyak ditanam oleh masyarakat terutama di Kabupaten Lebak, di lahan kering ini. Ini di sekitar waduk-waduk Karyan ini Pak. Ini lahan kering ini ditanamin ubi kayu. Ubi kayu ini memang simple, ya, simple ditanam, dikasih pupuk kandang, itu yang mereka lakukan ini. Udah tunggu 7 bulan, 8 bulan mereka sudah panen. Sama penyakitnya relatif kecil, musuhnya sama utama hanya maaf kata babi hutan, ya, cuma itu aja. Jadi harganya juga memang ini harganya itu sekitar Rp1.000. Kalau bagus itu di lahan sampai tani paling tinggi 1.500, ya, rata-rata 500 sampai 1.000. Jadi simple menanamnya. Ini karena tanaman keempat aja. Bisa aja kalau kita hilangkan lagi itu, jadi itu ya hanya 3 tanaman. Ya, tapi ini ada satu tanaman keempat kan kita masukkan aja. Ada juga kita datanya kemarin karena saya ada penelitian mengenai bioindustri di sana di Sajida di Kabupaten Lebak ya. Ada data itu data primer yang saya buat sebagai ininya koefisien teknologinya. Kan bisa itu masih ada ininya. Tol saya buat di situ ketersediaan lahannya tinggi. Itu tanaman keempat Pak, ubi kayu Pak. Kalau apa jalin aja kita buat juga bisa, kita luskan aja nanti 3 variabel lain aja. Ya gitu. Ini sebagai tambahan bahwa dengan ubi kayu itu juga memang BC ratio tinggi tuh Pak. Saya udah hitung itu 5 kan. Memang terbukti ini. Yang tinggi BC ratio-nya ini kan ini yang jadi di ininya. Itunya. Nah, ininya. Ya, kalau harganya stabil. Ya, mereka masih dapat 30 ton di sini Pak. Paling sedikit 25 ton. Nah, masih sedikit 25 ton dikali misalnya hanya kalaupun jatuh harga 500, biaya produksinya juga relatif rendah ya. Begitu. Ada lahan-lahan kering sini, lahan punya pemerintah sebenarnya. Lahan garap sebagian besar tuh sudah dibeli oleh PT atau pemerintah. Jadi dikasih dengan sewanya hanya murah 1 juta. Nah, jadi ya itu maksudnya Pak. Jadi masih ada lahan-lahan di daerah di Kabupaten Lebak ini tempat kajian kita dulu itu murah 1 juta, bahkan ada yang 500.000 1 juta sewanya per hektar. Itu saya rasa bukan sih itunya kalau mau nih, tapi karena itu tanaman keempat nggak apa-apa kita masukkan untuk optimasiannya. Ya. Kalau yang lainnya udah relatif kecil jumlahnya, iya Pak. Thank you.
kira terakhir adalah dari saya sendiri. Ya. Jadi tadi sudah banyak sekali pertanyaan dan juga masukan-masukan ya. Jadi walaupun namanya sidang promosi ini masih memungkinkan ya Prometheus melakukan perbaikan atau revisi sesuai dengan yang diharapkan oleh para penguji. Saya punya satu pertanyaan saja. Dari sekian banyak hasil ya, analisis yang Anda lakukan, juga sarannya, yang mana yang paling bisa Anda banggakan atau Anda tonjolkan ya, dalam rangka memberikan kemanfaatan bagi Provinsi Banten seperti tadi yang di awal ditanyakan oleh Ibu Dr. Iman. Satu saja yang menurut Anda paling penting, paling menonjol. Silakan. Optimasi Pak, itu yang paling bisa, itu hanya gampang melakukannya, software juga bisa di-download, ya variabelnya tinggal dimasukkan, juga dilatih orang dinas ini bisa, supaya dia nanti kalau membuat target, bisa dia ketahui kira-kira kan, buat misalnya kalau ya itu oke, itu ya. yang teknisnya, tapi maksudnya kalau untuk pertanian masyarakat untuk diterapkan. Kalau yang untuk akademik pastilah ya, sudah ada beberapa yang penting untuk orang dinas, untuk masyarakat. Maksudnya ini bagaimana ya untuk masyarakat dari yang ini dari hasil. Ya kalau saran saya ya paling apa bahwa usaha tani padi sebagai di sini yang paling tinggi ya, karena memang meningkatkan paling dari ini adalah meningkatkan produktivitas padi ya, dari tujuan kedua juga fungsi produksi ini. Jadi padi Pak, di sini yang padi 90 lahan sawah itu memang 96% ditanami oleh padi. Jadi padi saran saya kalau untuk masyarakat bisa dari kajian-kajian ini bisa supaya. Saya kan misalnya saya petani ya, saya petani responden Anda itu, terus ketemu Anda nih, Pak Victor, dari penelitianmu kemarin itu apa saranmu supaya tani saya ini sebagai sampelmu kemarin tinggi pendapatannya? Oke, satu pertama Pak petani itu harus meningkatkan inputnya dari yang ya tadi ada input yang lebih kurangin ya, misalnya dari tadi ada misalnya SP36 ya organik itu masih sangat ini sebenarnya dari ininya, karena itu bisa meningkatkan produksi ya. Jadi yang dari tadi aja ya pupuk ininya misalnya kalau katanya herbisida padat ini ya itu bisa, herbisida padat itu kan itu diantaranya misalnya tuh apa itu udah banyak dipakai petani juga Pak, itu untuk apa namanya itu waktu tanam itu bisa, contohnya itu herbisida padat ini yang sering ini adalah apa namanya itu herbisida padat yang sering yang campuran dibuat untuk penggerek juga dia bisa. Ini namanya saya lupa ya Pak ya, itu herbisida padat itu terutama itu memang dipakai petani Pak ya, itu nggak mudah, itu sekitar perbungkus 2 kilo itu 35.000 lah sekarang ya, itu karena itu tadi memang itu signifikan ya. Di samping input tadi ya, input tadi memang kalau kita bandingkan dengan ini sekarang kan sudah ada secara spesifik alat tesnya nih Pak ya, namanya PU, tapi itu kan terbatas alatnya, tapi kita pakai yang umum aja dulu BIMAS ini ya. Ceteris paribus dari dengan apa pH lahan ya masih perlu ditingkatkan itunya Pak misalnya supaya bisa produksinya naik ya, jadinya produksi padinya naik. Itu saya rasa Pak. Terima kasih. Baik, selanjutnya kalau ada dosen ITB yang hadir yang berlaku mengajukan pertanyaan, kalau ada bagaimana Bapak Rus? Oh ya, baik. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan sudah selesai dari kami, dari para pengunjung semua, lalu kami akan kembalikan kepada Bapak Pimpinan Sidang. Silakan Pak. Baik, terima kasih Saudara Profesor Hermanto
selanjutnya sidang saya tangguhkan 3 menit saja untuk memberi kesempatan kepada komisi untuk mendiskusikan ide-ide kebaruan dan peserta. Mas Saryadi, Bos, apakah kami berubah? Gimana ya? Terus silakan, Prof. Kami hanya share link untuk rapatnya, Prof. Oke. Silakan kepada Bapak Ibu dosen untuk mengklik join breakout group. Aman, mau di breakout groupnya. Kenapa? Link join breakout groupnya mau diklik, Prof, untuk bergabung diskusi di ruang. Join ya, join. Ya, join, Prof. Klik lagi. Satu dong. Satu apa keluar, Mas? Hmm?